Kami bersyukur kepadamu Bapa Allah kami yang baik, karena karya-Mu itu sempurna di dalam hidup kami yang tidak sempurna ini. Dan kami masih bisa hidup sampai hari ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur. Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami dihangatkan dengan kasih-Mu. Dan pikiran kami benar-benar adalah pikiran yang kiranya dibukakan untuk mengenal, untuk memahami kebenaran firman-Mu. Bimbing kami sekalian Tuhan di dalam setiap pergumulan, permasalahan hidup yang kami hadapi. Supaya kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bersandar penuh kepadamu. Karena kepadamulah kami dapat berseru dan percaya. Terpujilah namamu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada minggu yang terakhir di bulan November ini, di hari yang cukup sejuk, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan merenungkan firman Tuhan ya dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 hingga 30. Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 hingga 30. Nah, jikalau Bapak Ibu Saudara-saudari sudah menemukan keempat ayat ini dalam pasal 10, saya mengajak kita untuk memperhatikannya dan kita akan membacakannya secara bergantian. Ayat yang ganjil akan saya bacakan, sedangkan ayat yang genap silakan jemaat Tuhan untuk membacakannya. Yohanes pasal 10 ayat 27 hingga 30. Ganjil oleh saya, sedangkan genap oleh Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-30. Yohanes pasal 10 ayat 27 hingga 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, kita harus mengakui bahwa kita mengalami yang namanya kehilangan demi kehilangan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu Saudara-saudari tahu tentang kebenaran ini, kira-kira kehilangan apa yang kita alami? Gimana Pak Harto, Bu Vita? Sukacita. Wah, hilang sukacitanya. Kenapa Pak? Banyak masalah. Iya betul juga ya, nggak salah sih memang. Karena banyak masalah jadi kita kehilangan sukacita. Tetapi ada masa-masanya kita bergumul. Tapi ada masanya Tuhan berikan kita kemenangan, bahkan sukacita di dalam menghadapi masalah itu. Tapi memang harus kita akui, masalah itu tidak selesai ya. Sudah selesai satu, muncul masalah yang lain. Belum tentu juga selesai satu, muncul yang lain juga. Itulah kehidupan manusia. Dan saya harus mengakui Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika seorang bayi lahir di tengah-tengah keluarga kita, dia kalau dia tidak nangis, kita tuh duka cita, betul enggak? Sedih gitu, kenapa enggak nangis gitu ya? Jadi kita sedih. Mungkin bayi kalau bisa ngomong dia pikir, ngapain lu sedih? Kan gua tenang-tenang aja gitu loh maksudnya. Tapi waktu dia nangis, ya dia merasa enggak nyaman, dia kehilangan kenyamanan itu, kita malah apa? Sukacita, seneng gitu ya. Karena apa? Kekhawatiran kita itu hilang seperti itu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan itu bayi. Tapi saya yakin kalau kita sebagai orang-orang dewasa atau orang muda di sini untuk sharing masalah kita, kehilangan-kehilangan kita, akan ada banyak cerita yang kita bisa ceritakan. Tetapi memang momennya bukan di sini. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan keselamatan dari Tuhan? Nah, inilah yang kita akan renungkan dalam firman Tuhan pada hari ini. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pernyataan dari seseorang yang sering kita dengar di dalam dunia ini adalah sekali selamat
tetap selamat ya. Sekali selamat, tetap selamat. Nah, kata-kata ini mengungkapkan kepada kita bahwa yang namanya keselamatan kalau kita sudah terima dari Tuhan, maka keselamatan itu tetap ada di dalam hidup kita apapun yang terjadi. Nah, menurut jemaat Tuhan, apakah ini benar? Simpan jawabannya dalam hati masing-masing. Nah, ada yang mengatakan, mungkin kita mengatakan, oh ini benar. Kenapa? Karena keselamatan kita itu dijamin firman Tuhan. Tapi mungkin di antara kita mungkin berpikir, oh ini enggak benar. Karena kenyataannya orang Kristen bisa saja berbuat dosa setiap hari dan kemudian hidupnya tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus. Jadi tidak heran kalau akibatnya adalah keselamatan itu bisa hilang dan akhirnya kita tidak mendapatkan yang namanya hidup yang kekal. Bahkan ada orang Kristen atau orang-orang yang lain mengatakan bahwa tetap selamat, oke. Ya, sekali selamat, tetap selamat, oke. Tapi ada tambahannya lagi apa? Sekalipun hidup di dalam dosa. Wah, ini hal yang menyenangkan mungkin bagi beberapa orang. Kenapa? Wah, kita melakukan dosa apapun enggak apa-apa. Kenapa? Tuhan kasih pengampunan, keselamatan masih ada. Kenapa? Karena keselamatan itu enggak bisa hilang. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, setujukah kita akan hal ini? Simpan jawabannya dalam hati kita. Nah, dalam pernyataan tadi kita bisa paham bahwa orang-orang yang berpikir seperti ini mencoba untuk hidup di dua standar. Standar Allah dengan standar dirinya sendiri. Nah, tapi pemikiran ini harus kita akui keliru, menyesatkan dan membuat kita tidak lagi hidup di dalam firman-Nya. Karena firman-Nya mengatakan dengan jelas, kalau kita hidup bagi Tuhan, hidupnya berdasarkan standarnya Tuhan. Ya kalau kita hidup dalam diri kita sendiri, hidupnya standarnya dengan diri kita sendiri. Tidak bisa dua hal ini digabung menjadi satu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, hal ini tidak dibenarkan karena identitas dengan perilaku tidak berbanding lurus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku, kebenaran inilah yang kemudian disounding oleh Tuhan Yesus ketika menghadapi pertanyaan dari orang-orang Yahudi yang ada di Bait Allah. Pada saat itu apa yang terjadi? Pada saat itu ada satu hari raya. Hari raya apa namanya? Hanukkah. Mungkin kalau kita dengar istilah Hanukkah ini kita ingat nama apa? Kita ingat apa? Nama madu Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi bukan ini namanya di sini, ya. Tapi Hanukkah di sini adalah sebuah hari raya di mana Bait Allah itu didedikasikan, ditabiskan yang jatuh pada masa musim dingin. Kira-kira pada masa November, Desember seperti ini. Nah di ayat 24, yaitu ayat-ayat sebelum dari bagian yang sudah kita baca tadi, tertulis bahwa pada saat itu orang-orang Yahudi itu mengelilingi. Nah dalam bahasa aslinya mengelilingi itu mengepung Tuhan Yesus gitu ya, mengepung Tuhan Yesus dan bertanya kepadanya. Ayat 24 bilang apa? Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Nah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini sebenarnya bukan menunjukkan bahwa mereka tuh sungguh-sungguh ingin kenal Tuhan Yesus itu sebagai Mesias. Tetapi mereka ingin mencobai Tuhan Yesus, ingin mencari kesalahannya dan kemudian membawa dia untuk dihukum. Nah karena itulah tidak mengherankan di ayat 25 Tuhan Yesus berkata bahwa ia sudah menjelaskan dengan panjang lebar di bagian-bagian sebelumnya bahwa ia adalah Mesias. Pasal-pasal sebelumnya maksudnya, bahwa dia adalah Mesias tetapi mereka tetap tidak percaya. Jadi kita melihat yang namanya ketidakpercayaan dalam kehidupan orang berdosa, itu bukan masalah intelektual, tapi itu masalah etis, masalah hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah di ayat 26, maka kita melihat kenapa mereka dikatakan sebagai orang yang tidak percaya. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Dengan kata lain saya bisa ngomong seperti ini. Karena mereka bukan termasuk orang-orang yang benar-benar mengikut Kristus. Bukan murid Kristus. Mereka adalah orang yang merasa bahwa mereka telah menerima keselamatan dari Tuhan dengan cara apa? Melakukan hukum Taurat lebih daripada orang lain. Padahal di mata Yesus
mereka adalah orang-orang yang belum menerima keselamatan karena mereka menolak Yesus. Mereka tidak beriman kepada Yesus. Nah, ada seorang penafsir yang mengatakan tentang hal ini. Satu istilah seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Their failure to believe arose from what they are. Kegagalan mereka untuk percaya timbul dari siapakah mereka sebenarnya. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mereka ini merasa sudah selamat tetapi sebenarnya belum selamat. Kondisi ini sangat-sangat tragis. Nah, kalau kita bandingkan kondisi ini dengan orang yang merasa memang saya tidak mau diselamatkan, saya tidak diselamatkan, dan memang dia tahu dia tidak diselamatkan, maka kita bisa mengatakan orang ini lebih hoki, lebih beruntung dari orang yang merasa sudah selamat tapi belum selamat. Betul enggak Bapak Ibu Saudara-saudari? Ya. Jadi orang yang merasa memang saya tidak diselamatkan dan saya tidak tahu tidak diselamatkan, saya lebih beruntung. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari? Orang yang tahu dia tidak diselamatkan dan memang dia tidak diselamatkan, itu adalah orang yang menyadari bahwa mereka itu bermusuhan dengan Allah. Mereka tidak mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Mereka dengan terang-terangan berani mengatakan mereka tidak butuh Yesus dan menentang Injil Kristus. Dan dengan demikian orang-orang seperti ini sadar betul mereka tidak selamat dan tidak mau diselamatkan. Sedangkan orang-orang Yahudi tadi dalam bacaan kita merasa sudah selamat tapi sayang belum selamat sebenarnya. Jadi kalau kita bandingkan lagi dengan tipe yang lain jemaat Tuhan yang terkasih, maka kita bisa paham ini adalah apa? Mana yang lebih beruntung atau paling beruntung apa? Orang yang memang diselamatkan dan dia tahu bahwa dia diselamatkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita adalah orang-orang seperti itu? Kita diselamatkan dan kita tahu, kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tipe yang mana? Sebentar kan mau nyoblos ya. Nah, kita coblos yang mana? 1, 2, 3 gitu ya. Yang pertama tadi adalah merasa diselamatkan tetapi sebenarnya belum selamat. Yang kedua tadi adalah merasa memang tidak diselamatkan, maksudnya dia memang tidak diselamatkan dan dia tahu dia tidak diselamatkan. Atau yang ketiga, kita adalah orang yang memang diselamatkan dan tahu sadar benar kita diselamatkan. Nah, simpan jawaban Bapak Ibu Saudara-saudara, kan katanya rahasia seperti itu kan ya, karena pemilu juga begitu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau begitu orang yang seperti ini dikatakan beruntung kenapa? Karena orang yang seperti ini adalah orang yang yakin akan pemilihan dan panggilan Tuhan atas hidup mereka. Mereka punya pengertian, pemahaman yang jelas dan benar tentang syarat keselamatan itu seperti apa. Dan mengetahui bahwa mereka itu sudah memenuhi syarat itu berdasarkan firman Allah. Mereka telah mempercayai kesaksian Roh Kudus pada waktu Roh Kudus bersaksi pada roh mereka bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Dan pertanyaannya, apakah kita adalah tipe orang seperti ini? Jemaat Tuhan, doa saya adalah kita semua yang ada dalam ruangan ini adalah orang-orang yang tipe seperti ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku, tipe orang seperti inilah yang kemudian disebut oleh Tuhan Yesus sebagai apa? Domba-dombaku. Kawanan domba mendengarkan suara gembalanya. Biasanya domba-domba ini hanya berespon ketika suara gembalanya diperdengarkan. Kalau suara saya ngomong pasti nggak didengar, pasti. Karena itulah ciri khas domba. Domba itu cuma dengar suara gembala, ya, nggak pernah dengar suara lain. Memang agak eksklusif, tapi itulah domba. Domba memang diciptakan Tuhan seperti itu. Jadi dia kalau dengar suara lain, dia pasti mengatakan peduli amat, amat aja enggak peduli. Nah, jadi semuanya dikasihi oleh Tuhan, inilah gambaran dari orang yang apa? Mendengarkan perkataan atau suara atau firman Tuhan. Mereka menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman di dalam kehidupannya, sebagai pedoman di dalam perkataan dan perbuatannya. Karena itulah ketaatan itu ditunjukkan dengan cara apa? Mengikuti dia kemanapun ia pergi. Seperti domba-domba ikut gembalanya. Gembala pimpin domba di depan.
Tidak pernah gembala pimpin domba di belakang. Kalau pimpin domba di belakang itu bukan gembala, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah jadi inilah yang dinamakan dengan gembala. Dan ketika gembala memimpin di depan, domba-domba ikut, itu menunjukkan apa? Menunjukkan sebuah kepercayaan penuh sebagai pengikut Kristus kepada Yesus Kristus sebagai gembala. Nah pertanyaan yang kita mau renungkan adalah, apakah kita sebagai pengikut Kristus sudah mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Nah di dalam kehidupan kami, namanya anak-anak itu kan artinya sudah semakin besar, maka semakin banyak tentunya pergumulannya. Nah salah satunya adalah ketika kami mencoba untuk mempercayakan mereka untuk naik sepeda ke sekolah. Jadi 2 anak itu naik sepeda ke sekolah. Memang dulunya kami sudah berencana, setahun sebelumnya kami sudah rencana, oke ini sepeda kami beli, memang rencananya supaya mereka belajar dan nanti ketika mereka sekolah, mereka naik sepeda ke sekolah. Tapi Bapak Ibu jangan salah, memang antara rumah dengan sekolah kami itu lumayan dekat lah. Ya kalau jauh ya jangan naik sepeda, mungkin bisa aja tapi karena kami pikir lebih dekat jadi belajar untuk naik sepeda tidak masalah. Tapi justru itu masalahnya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena mereka itu belum siap gitu ya. Dan yang lebih parahnya adalah hati saya juga belum siap. Nah itu jadi masalah. Nah ketika berjalan dengan waktu dan mereka semakin dewasa, maka semakin saya menyadari, oh iya ada waktunya mereka itu harus mandiri. Ya, harus ada waktunya. Dan ketika itulah mereka lihat teman-teman mereka naik sepeda, mereka tanya kepada kami sebagai orang tua, Papa, Ma, boleh enggak naik sepeda ke sekolah? Gitu. Agak lama panjang jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi kemudian kami bergumul, kami berdoa. Memang sudah saatnya untuk melepas mereka, mempercayakan mereka ke dalam tangan Tuhan untuk naik sepeda sekolah. Dan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka naik sepeda ke sekolah. Dan kami bersyukur, kami belajar untuk mempercayakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu, kami sangat terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas untuk memelihara hidup mereka. Dan saya rindu juga tangan Tuhan yang tidak terbatas itu kuasanya. Boleh memberkati kita, memelihara kita. Orang-orang yang sudah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Nah tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari bukan hanya itu saja. Orang-orang yang disebut sebagai domba-domba Tuhan itu adalah orang-orang yang dikenal oleh gembalanya. Dikenal oleh Yesus jemaat Tuhan. Nah menurut kebiasaan dari orang-orang pada masa di Palestina, bahkan sampai hari ini, gembala itu tidak memanggil domba-dombanya secara acak. Kata orang, anak-anak sekarang secara random. Ya, enggak. Jadi kalau kita pikir, wah banyak kawanan dombanya, jadi dia panggil secara acak gitu ya. Manggil nama apa gitu ya. Wah pokoknya keluar deh gitu. Enggak Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika dia melihat satu ekor domba, di situ dia tahu namanya, dia panggil. Ya, dia panggil. Jadi dia panggil domba yang memang kepunyaannya. Nah saya tuh enggak tahu gimana rumusnya itu. Ya, bagaimana dia bisa tahu di antara begitu banyak kawanan domba, dia tahu kawanan dombanya sendiri, ya walaupun kumpul sama yang lain. Dia tahu mana yang punyanya dia, mana yang bukan. Dan Tuhan Yesus juga begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebagai gembala dia tahu siapa pengikutnya. Dia tahu siapa domba-dombanya. Dia tahu setiap detail kita sebagai pengikutnya. Termasuk juga apa? Masalah yang kita hadapi. Dia tahu Bapak Ibu sekalian. Dia tahu kebutuhan kita yang paling dalam. Sekalipun orang lain tidak tahu. Dan ini menunjukkan sebuah relasi timbal balik. Sebuah relasi yang begitu intim antara kita dengan Yesus. Dan itu seperti antara Bapa dan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, izinkan saya bertanya. Apakah kita sudah memiliki relasi yang mendalam dengan Yesus? Apakah kita sudah benar-benar mengenal Yesus di dalam kehidupan kita? Kalau saya ditanya, kenal enggak dengan calon yang nanti hari Rabu kita mau coblos? Enggak kenal. Saya cuma paling tahu Bapak Ibu sekalian, itu pun kalau saya tahu. Tapi Pak Hendas cuma tahu. Tapi kalau kenal, saya enggak kenal Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan Yesus kenal kita, kenal seluruhnya. Karena kita adalah domba-dombanya. Nah jemaat yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang disebut dengan domba-domba Kristus itu adalah orang-orang yang memperoleh hidup yang kekal
dan tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Hidup kekal di sini adalah pemberian dari Allah. Ya, bukan karena usaha manusia. Dan hidup kekal ini jemaat Tuhan adalah hidup yang didapatkan dengan iman kepada Yesus Kristus. 1 Yohanes pasal 5 ayat 12, pasal 5 ayat 11 dan 12 membawa kita untuk mengerti bahwa inilah yang namanya kesaksian itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya akan bacakan untuk kita. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Mari kita baca bersama bagian ini. 2, 3. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah dari tata bahasa ini kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari yang namanya memiliki anak, memiliki hidup, tidak ada penggunaan kata akan di situ. Barang siapa memiliki anak, ia akan memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak akan memiliki hidup. Tidak ada kata akan di situ. Maksudnya apa? Maksudnya ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya menerima hidup kekal di dalam Kristus Yesus itu sifatnya adalah now, bukan nanti. Bukan nanti setelah kita, setelah kita meninggal misalkan kita baru dapat hidup kekal. Bukan. Tapi ingin menunjukkan kepada kita apa? Nah itulah hidup kekal. Terima Yesus pada saat itu, terimalah keselamatan dan hidup kekal itu. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang kekal bukan semata-mata bicara masalah hidup yang selama-lamanya di sorga bersama dengan Bapa, dengan Allah. Tapi hidup yang kekal di sini maksudnya adalah hidup yang mengenal, terus-menerus mengenal Allah Bapa sebagai Allah yang benar dan mengenal, terus mengenal Yesus sebagai Allah anak di dalam kehidupan kita. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pada saat ini merasa, saya punya hidup kekal enggak ya? Ingat, hidup kekal tidak didasarkan pada perasaan. Ketika kita jauh dari Tuhan, oh jangan-jangan saya tidak dapat hidup kekal. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, wah kita merasa dekat dengan Tuhan, oh saya dapat apa? Hidup yang kekal. Tidak demikian Bapak Ibu sekalian. Hidup kekal, pemberian dari Allah itu bukan didasarkan pada perasaan kita. Tapi didasarkan pada fakta kebenaran dari firman Tuhan. Nah jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang sudah menerima hidup kekal ini tidak akan binasa. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, kata tidak binasa, ya dalam bagian ini pasti tidak binasa ini. Ini dituliskan dengan sebuah penegasan yang kuat, bahwa tidak ada celah sedikit pun, tidak ada kemungkinan sedikit pun bagi domba-domba itu untuk binasa sampai kekekalan. Tidak ada satu domba pun yang akan binasa, sekalipun ada orang-orang yang ingin merebutnya dari tangan Yesus. Jadi keamanan domba itu ada di tangan gembala. Keamanan hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus ada di tangan Tuhan Yesus. Bahkan ayat 29 menjelaskan kepada kita begini. Bukan cuma Yesus Kristus, tapi ayat 29 mengatakan dengan jelas Bapak Ibu sekalian, bahwa yang namanya Bapa di situ adalah juga yang menjagai kita. Dikatakan di sini, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi kalau kita mengatakan di sini Bapak Ibu sekalian, oh berarti yang namanya keamanan seorang yang percaya, domba-domba Tuhan itu adalah keamanan yang double security Bapak Ibu sekalian. Bukankah zaman sekarang menawarkan kepada kita begitu banyak yang namanya double security, ya keamanan berlapis ganda. Dan kita perlu ingat, Bapa dan Yesus itu adalah pribadi yang menjagai kita. Sehingga keselamatan yang diberikan kepadanya, hidup kekal yang diberikan kepadanya, diberikan kepada kita tidak akan hilang jemaat Tuhan. Nah kalau begitu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, mari saya ajak kita berpikir, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita telah diselamatkan? Bagaimana kita mengetahuinya? Nah dari firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Orang yang sudah diselamatkan Tuhan adalah orang yang punya kehidupan yang taat terhadap firman Tuhan.
Nah ini kehidupan yang taat kepada firman Tuhan bukankan hal yang sederhana yang sering kita dengar dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi saya mengencourage kita bersama-sama, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita belajar taat kepada firman Tuhan. Ya, taat kepada firman Tuhan itu maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Berarti firman Tuhan itu dibaca. Firman Tuhan itu didengar dengan baik. Firman Tuhan itu dipelajari dengan baik. Firman Tuhan itu dihafal Bapak Ibu sekalian, dimemorize di dalam otak kita ini. Supaya ketika dalam menghadapi kesulitan apapun, kita tahu Roh Kudus berbicara melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita hafal itu. Dan firman Tuhan itu kita apa? Renungkan setiap hari dalam kehidupan kita. Sehingga dengan hal itulah baru kita bisa lakukan firman Tuhan. Maka pada tahun depan Bapak Ibu Saudara-saudari, saya bersama dengan rekan-rekan rohaniwan dan BPP mengajak kita untuk memahami tentang firman Tuhan itu harus seperti apa kita pahami. Yang pertama, kita harus hear, dengar. Yang kedua, kita harus read, kita harus baca. Yang ketiga, kita harus study, kita pelajari firman Tuhan itu. Yang keempat, kita memorize, kita hafal Bapak Ibu sekalian. Yang kelima, kita meditate, kita renungkan itu setiap hari. Ketika kita bekerja, ketika kita studi, ketika kita lagi tidur. Tidur enggak bisa ya, tidur kita enggak pikir. Nah ketika kita ngapain? Ketika kita lagi di kamar mandi, kita bisa renungkan Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, ketika semua ini kita lakukan, maka ada satu hal yang kita lakukan yang terakhir. Lakukan firman Tuhan itu. Sehingga hidup kita benar-benar ada powerful, benar-benar penuh kuasa. Kehidupan kita bukan karena bukan firman Tuhan itu tidak berkuasa, bukan. Tapi karena kita sendiri tidak menghidupi kuasa itu. Sehingga kita tidak mengalami kuasa Allah. Jadi jangan pernah kita salahkan Allah, kenapa hidup saya kok begini. Tapi karena kita mungkin saja, kita sendiri tidak benar-benar membaca dan memahami dan melakukan firman-Nya. Nah yang kedua jemaat Tuhan, orang atau kita bisa tahu kita telah diselamatkan. Itu adalah ketika kita memang setia mengikut Tuhan sampai akhir. Jemaat Tuhan adalah orang-orang yang setia? Kalau saya ya kemungkinan ya lebih baiklah dari Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa? Karena saya punya nama Setiawan di belakang. Setiawan gitu ya jemaat Tuhan. Ini bukan karena sombong, bukan. Ini hanya bercanda Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kembali ke sini. Jadi kita mengikuti Tuhan itu setia sampai akhir. Jemaat Tuhan, setia sampai akhir. Tapi apakah ada jaminan kalau kita bisa setia sampai akhir? Saya harus mengatakan, kalau pakai kekuatan kita, enggak mungkin. Enggak ada jaminan, enggak ada garansi jemaat Tuhan. Tapi kalau dengan kesetiaan Tuhan, saya bisa mengatakan, yes, saya bisa setia sampai akhir. Jadi kita memahami begini, kita bisa setia bukan karena kita sendiri yang bisa setia. Kita bisa setia karena kesetiaan Tuhannya menyertai dan menopang iman kita sampai akhir. Nah seorang teolog Kristen yang bernama Anthony E. Hoekema, dia pernah berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Dengan demikian, jaminan bagi orang percaya tidak tergantung pada pegangan mereka pada Kristus, melainkan tergantung pada pegangan Kristus pada diri mereka. Kalau kita pegang Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika ada masalah menghadang kita, kadang-kadang pegangan ini bisa kendor, bisa mau lepas begitu ya. Dan kita berkata, aku tidak kuat lagi. Tapi ketika Tuhan Yesus pegang tangan kita, tidak ada yang bisa melepaskan kita dari pegangannya. Kalau Dia bersama dengan kita, apa sih yang bisa pisahkan kita dari Dia dan kasih-Nya? Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita pahamin. Kalau kita bisa setia, kalau kita bisa tetap terus melayani dan hidup bagi Dia, semata-mata itu karena kesetiaan Tuhan atas hidup kita. Jadi pegangan kita kepada Yesus terkadang bisa jadi lemah, tapi pegangan Yesus kepada kita selalu kuat dan tidak tergoyahkan. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, apa bukti kalau kita memang atau bagaimana kita tahu kita telah diselamatkan oleh Tuhan adalah hidup yang seperti apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Hidup yang sepadan dengan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Jemaat Tuhan,
ketika saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar agama Kristen di sebuah sekolah Kristen, saya itu banyak merenung, Bapak Ibu sekalian. Banyak merenung bukan karena saya kurang kerjaan, enggak. Tapi saya merenungkan kenapa di sekolah yang namanya Kristen itu justru orang-orang atau siswa-siswi yang namanya Kristen itu justru perilaku mereka itu buat saya goyang kepala. Ya, buat saya geleng-geleng kepala gitu. Dan saya merenungkan kenapa ya, kenapa gitu. Ada apa sebenarnya? Jadi jawabannya adalah karena mereka tidak sadar identitas mereka itu siapa. Mereka itu siapa sebenarnya. Nah itu yang jadi problem. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita adalah anak-anak Tuhan, mari hidupi dengan menghasilkan buah yang sesuai seperti yang ada dalam buah roh. 9 rasa itu ada secara simultan Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah kita pikir bahwa yang namanya kasih itu ada dulu, kemudian nanti ada sukacita, kemudian damai sejahtera sampai ke penguasaan diri. Kayak anak tangga begitu, tidak. Dalam bahasa asli dengan jelas menyatakan bahwa itu satu kesatuan, berjalan berbarengan. Ada kasih sampai penguasaan diri dalam diri kita. Itulah yang namakan anak-anak Allah yang berbuah. Dan orang Kristen yang sungguh pasti akan hidup dengan penuh kasih, bertanggung jawab dengan disiplin dalam menggunakan anugerah Tuhan. Dan itu serupa dengan apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 26 hingga 27. Saya akan membacakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang memukul angin. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Dengan kata lain begini, maksudnya begini. Ketika kita bisa beritakan Injil, Injil itu hal yang baik, kabar baik. Tapi orang bisa tolak Injil karena apa? Karena kehidupan kita. Karena kehidupan kita yang tidak menyatakan kesaksian yang baik. Jadi mari kita latih diri kita. Mari kita mohon Tuhan menopang iman kita untuk dapat apa? Dapat dengan setia melatih diri. Yang namanya kerohanian, pertumbuhan itu memang betul Tuhan tumbuhkan. Itu firman Tuhan sampaikan. Tapi jangan lupa, Tuhan juga memberikan tanggung jawab kepada kita apa? Untuk melatih diri. Artinya seperti orang nge-gym Bapak Ibu sekalian. Orang nge-gym itu kan orang yang mau sehat, bugar. Jadi bukan hanya sehat tapi fit. Perhatikan, 2 hal yang berbeda ini. Fisik yang sehat belum tentu fit. Tapi orang yang fit pada umumnya itu pasti sehat. Jadi kita maunya apa? Rohani kita juga begitu. Bukan cuma sehat, tapi fit Bapak Ibu sekalian, kokoh dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Itulah pertumbuhan kerohanian orang percaya yang seharusnya. Sehingga dengan situlah kita bisa menjadi apa? Berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita terus ingat bahwa bukan kita sendiri yang berjuang untuk hal itu, tetapi Yesus Kristus sendiri, Tuhan kita, sudah melakukan hal itu. Dia sudah mati untuk kita, dia sudah menggenapi rencana Bapa. Dan itu membuat kita apa? Menjadi orang-orang yang diselamatkan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Dia. Nah pada hari ini Bapak Ibu sekalian, saya menutup firman Tuhan ini dengan satu perenungan seperti ini. Tuhan berbicara kepada kita pada hari ini untuk menegaskan bahwa keselamatan dari Tuhan itu tidak bisa hilang. Tidak mungkin hilang. Karena apa? Karena itu adalah pemberian dari Allah yang kekal. Lalu juga orang yang dipilih, itu pasti adalah orang yang diselamatkan. Dan orang-orang seperti itulah yang disebut sebagai apa? Domba-domba Kristus. Dan seperti domba, kita mendengarkan dan menaati firman Tuhan. Kita setia mengikut Tuhan sampai akhir karena Yesus dan Bapa yang melindungi dan menjaga kita sampai selama-lamanya. Dan kita juga menghidupi yang namanya apa? Menghidupi akan anugerahnya dan menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita renungkan lebih lanjut pertanyaan ini. Mari kita baca bersama. 2, 3. Apakah kita dan seluruh anggota keluarga kita adalah domba-domba Kristus? Apakah orang-orang di dalam keluarga kita adalah orang-orang yang disebut dengan domba-domba Kristus? Kalau kita mengatakan amin, puji Tuhan. Tapi kalau ada yang mengatakan ragu-ragu, mari doakan.
Mari berjuang menyatakan akan Injil Tuhan itu. Mari mohon belas kasihan Tuhan. Mohon Roh Kudus membuka hati dari orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Dan kalau misalkan kita mengatakan iya, maka sekali selamat, tetap selamat. Kita aminkan itu. Tapi kalau kita berkata bahwa bukan domba-domba Kristus, dah heran kalau keselamatan itu bisa hilang. Karena memang dari awal mereka bukan pengikut Kristus. Dari awal tidak ada hidup kekal itu. Dan sebenarnya ada orang-orang merasa sudah diselamatkan. Tapi kenyataannya belum diselamatkan. Tetapi kita berbeda. Kita adalah orang yang diselamatkan berdasarkan firman-Nya. Dan juga adalah orang yang tahu dan sadar kita telah diselamatkan. Karena apa? Karena kita adalah domba Kristus. Amin, kita berdoa. Mari pagi ini kita bersama-sama berdiam selama 1 menit ke depan. Dan mari kita mohon Roh Kudus memeriksa hati kita. Apakah kita benar-benar yakin kita adalah pengikut-pengikut Kristus, domba-domba Kristus. Jika kita yakin, puji Tuhan. Jika kita ragu-ragu pada saat ini, terima Yesus pada kesempatan ini. Kalau Roh Kudus bekerja, firman Tuhan bekerja, jangan tunda terima Tuhan Yesus. Terima hari ini juga. Bagi kita yang sudah terima Yesus, sudah yakin kita adalah domba-domba Kristus. Mari perkenalkan Kristus kepada orang-orang yang belum kenal Dia. Mari perkenalkan Kristus kepada domba-domba yang bukan milik Kristus. Mari perkenalkan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Mari berdoa sejenak di hadapan-Nya. Kepadamu-lah kami berseru ya Tuhan, dan ajar kami untuk kembali memeriksa, mengevaluasi, menilai apakah kami benar-benar domba-domba Kristus yang setia mendengar suara Tuhan, yang setia mengikut Tuhan, dan yang hidupnya sungguh-sungguh berbuah di dalam Tuhan. Bapak, Engkau tahu pergumulan kami masing-masing. Engkau tahu. Mampukan kami. Tolong kami. Karena kami tahu. Kami mendapatkan yang namanya double eternal security. Kami mendapatkan yang namanya double keamanan. Yang kekal dari Engkau karena Engkau dan Bapa menjagai kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita.